Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqas samawati. Alhamdulillah adada ma khalaqal ardi. Alhamdulillah adada ma khalaqa ma bainahuma. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamarral layali wa tula dawam. Mamarral layali wa tula dawam. 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih yang biasa dibaca oleh grup CRA. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama-tamanya rumah, wudi yang dibuat linasi untuk manusia, itu lalladzi, sungguh rumah, di Bakkah yang ada di Makkah, mubarakan yang diberkahi,
wahudan dan sebagai petunjuk lil alamina bagi alam semesta. Amma ba'du. Saudara-saudari seiman, seislam, se-NU. Saya tidak memanggil bapak, saya anggap anak kecil semua ya. Karena saya lebih tua kan. Keturunan juga lebih muda. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pengajian yang sudah diresmikan oleh Ahbabur Rasul. Awal bulan saya membuka, tutup akhir tahun saya tutup. Ini kan akhir tahun ya. Kemarin sudah kami sampaikan materi aswada, judulnya Talqinul Dzikri. Sekarang saya akan membawakan judul yang sesuai dengan keadaan. Karena setelah corona ini Mekah menjadi ramai. Seperti jamaah haji. Jamaah umrah seperti jamaah haji. Ini barokah corona. Mudah-mudahan nanti ada corona lagi yang ringan. Nah, udah baik. Corona terus. Sampai memberikan keuntungan kepada para travel. Meledak di mana-mana ada travel. Termasuk travel baru yang malam hari ini akan diresmikan oleh Ustadz Rona. Ya. Ini sudah menjadi cabang bunga. Beliau nanti akan nyambut, nanti akan menyampaikan ya. Dan insya Allah hari Selasa di sini untuk praktek ya. Praktek travel untuk. Dan insya Allah saya gurunya, guru prakteknya gratis, bukan bayar. Kalau bisa ini aman, nyaman, terkendali. Karena saya yakin kalaupun saya tidak dapat apa-apa dari Allah, lebih besar apa-apanya. Apa-apanya Adam itu kecil. Tapi apa-apa yang dari Allah itu besar. Makanya kalian kalau ngaji Ahbabur Rasul jangan mengharapkan makanan itu kecil. Makanan yang dari Allah adalah besar. Nggak tahu karena besarnya kita nggak bisa melihat. Karena jauh besarnya kita bisa melihat. Saya ini lupus Pak, saya ulangi lagi. Tentu berkah corona ini adalah Mekah menjadi lebih ramai. Yang mundur haji, yang maju umroh. Mungkin tahun akan datang haji bubar, yang ada hanya umroh. Jangan. Ini barokahnya. Memang Allah Ta'ala setiap kali menguji coba kepada hambanya pasti ada imbalan jasa. Kalau bersabar imbalan jasanya bagus, tapi kalau tidak sabar bubar. Makanya alhamdulillah bangsa Indonesia terima. Suruh pakai masker, suruh suntik sekali suntik. Suntik 2 kali suntik ketiga lari. Suntik kali 3. Pokoknya cuma 2, 1, 2. Disuntik lagi di mana? Alhamdulillah saya disuntik tapi tanpa kelihatan. Suntikan ajaib ya. Kembali kepada laptop. Kembali ke laptopnya apa? Di antara bagian ajaran ahli sunnah wal jamaah satu adalah peringatan haul. Tadi sudah dimulai. Mukadimah lanjutannya di sini. Yang kedua ziarah. Ini adalah ciri khas aswaja. Kalau orang nggak pernah mengadakan haul, nggak pernah mengadakan ziarah, itu namanya orang pelit. Haul itu kan selamatan. Orang kan sering selamatan, jadi orang yang selamat. Kalau kubu sebelah nggak mau selamatan, kalau saya baru butuh kubu sebelah itu siapa? Wowo kelam.
Jadi kalau ada orang meninggal dunia, hari pertama spontan. Yang dimakan dan diminum boleh dari ahli waris, boleh dari kepunyaannya mayit, boleh. Yang penting jangan nyuri kepunyaan orang, spontan. Hari kedua spontan. Hari ketiga spontan sampai ke 7, sampai ke 14, sampai ke 21, sampai ke 40. Biasanya berhenti 40 nunggu 100. Setelah 100 nunggu 1000. Setelah 1000 nunggu 100.000. Yang baik setiap saat kita selamatan. Kita butuh selamat itu tidak 10 hari, 10 hari selamat, kemudian 50 hari celaka. Tidak mau. Kalau orang itu selamatan terus, ya selamat terus. Tidak harus selamatan itu motong kambing, motong ayam, motong air putih saja cukup. Ya kan? Air putih dipotong di gelas minum cukup. Namanya selamatan itu ciri khas agama Islam. Islam itu artinya selamat. Kalau orang ingin selamat, ya jadi orang Islam. Kalau jadi orang Islam baru senang selamatan. Makanya ini kalau sebulan sekali terkenal itu terlalu lama. Ya. Udah dosa 39 hari baru ditebus selamatan. Yang baik selamatan terus. Makanya supaya kita diniati selamatan, setiap makan dengan rumah tangga, keluarga, itu berdoa. Pasti dengarkan, ini nasihatnya Mbak Mimun yang saya tempel lagi. Qala Mbak Mimun Zubair, siapa orangnya ingin jadi orang yang gak pernah miskin, gak pernah melarat, setiap makan pakai tutup aurat dan pakai baju yang bagus. Nah sini, ibu-ibu biasanya cukup pakai kutang khusus. Wah ini suaminya cukup pakai kutang khusus satu. Kamu jangan ketawa masih kecil. Jadi kalau mau makan seperti mau Jumatan, ini pakai Zubair. Jadi pakainya yang rapi, punya air wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, menikmati makan dari ujung. Jangan diaduk-aduk, saya nggak setuju kalau orang Muslim kalau makan begini. Itu nggak ada peraturannya adalah yang baik itu seperti gunung, ambil pinggir. Ini berkahnya di sini. Kalau nggak habis untuk kawan. Cuma ini tahu-tahu nggak habis. Ini dimarahi oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi lebih gawat lagi. Satu biji pun jangan sampai tertinggal di piring atau di bawah. Siapa tahu itu yang membawa berkah. Itu awas ini santai. Kalau mangan sampai piringnya kering, silat. Tangan kering, piring kering. Ya. Ini termasuk bimbingan ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa orangnya ingin jadi orang yang mulia, hormatilah makanan, mulai cara berpakaiannya waktu makan, dan makanan dipandang kalau rasanya habis, makan semua. Kalau rasanya nggak habis, paruh. Contoh tadi saya membagikan satu piring nggak sanggup, saya ambil sepertiga, habis. Ya, jangan seperti ayam ini, ya. Habis tinggal pergi. Ya, ya. Itu Mbak Maimun juga pesen kalau makan pakai sopan pakaiannya. Ya. Kalau Habib Lutfi sering disampaikan jangan ketinggalan satu biji. Karena biar satu biji yang andil banyak. Ya, orang nyangkul andil, orang yang bergawe andil, orang yang nguruk apa itu nguruk andil. Ya. Kembali ke laptopnya adalah haul. Ya. Hala yahulu haulan. Hala sudah datang waktunya. Haulan sungguh sudah datang waktunya. Itu masdar marrah. Kalau kau belajar sorot. Ya. Hala yahulu haulan. Haul itu ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 1 hari, ada yang bilang 1 saat. Jadi setiap datang waktunya kita memperayakan. Siapa yang diperayakan? Karena acara haul ini berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya, kalau umatnya hari meninggalnya. Kalau baik,
Kalau orangnya itu mati sedang berzina, dihauli pada nggak usah. Kecuali bertobat. Tobatnya apa dulu? Masya Allah. Tapi selagi orang Islam kita hauli, ya. Selagi orang Islam mengucapkan syahadat la ilaha illallah, meninggal mengucapkan Allah, walaupun dia sedang maksiat, ya udah kita hauli. Husnuzon. Saya pernah punya tetangga, tapi nggak saya sebut namanya. Pagi-pagi subuh kaku badannya, ternyata sudah meninggal dunia. Kata istrinya, maaf ini baru saja kerja dengan saya, tahu mati. Baru saja kerja dengan saya, ya. Meninggal dunia, ya. Itu kebetulan beliau itu termasuk ahli sembahyang, tapi tidak apa itu bentuk kemungkinan meninggal tidak tetap sembahyang, ya. Orang yang paling baik meninggal sedang sembahyang, meninggal sedang baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan wudu, meninggal dalam keadaan hari Jumat, itu pasti baik, ya. Makanya minta meninggal sedang sholat, meninggal sedang puasa, meninggal sedang punya wudu, meninggal sedang hari Jumat, ya. Nah, ini kebetulan orang tua kita Haji M. Yus bin Haji Abdul Latif, ini saya kenalkan santri baru supaya tahu kami itu sejarah saya di sini, ya. Saya di Sumatera yang membawa Ustadz Rajib. Ustadz Rajib dulu mondok di pondoknya guru saya Abang Masruri dengan Abdullah, dua pasang, ya. Saya waktu itu pas menjadi kepala madrasah Mu'alimin, sering melihat anakku putih sekali, ternyata Abdullah. Nah, Rajib pindah ke MAK itu. Nah, alhamdulillah beliau itu sering main ke tempat saya. Kadang-kala ibu saya kan senangnya masak apa? Sayur asam, kaprok pakai apa? Kelapa muda. Nah, saya makan dengan Kak Rajib. Jadi lama-lama saya ini disiki oleh Bang Masruri. Ya, Masruri kalau manggil kan saya ser. Awas kacang manggil ser, ya. Kalau Ki Jalil manggil saya Gus Giri. Ya. Kalau Ki Jamal manggil saya Ri. Ya. Kalau Ki Sodik panggil saya Kus. Jadi panggilan saya 4. Kus boleh, saya boleh, Ri boleh, Gus Giri boleh. Tapi yang baik lengkap. Jadi saya dibilangin 3 kali oleh Bang Masruri, kamu ke Jambi saja. Apa ke Jambi saja? Istiqoroh 11 kali. Saya suruh istiqoroh 11 kali oleh beliau, dan beliau mengistiqorohnya 11 kali. Ayatnya saya jumpa yang paling banyak ayat ini. Walladzina hajaru min ba'di ma dhulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ayat itu terus. Orang-orang yang pindah setelah ada yang tidak baik dengan orang itu, di dunianya akan dijamin, di akhiratnya akan dijamin. Akhirnya saya berangkat saja. Berangkat jam 2 hari Ahad berangkat. Saya mau berangkat, beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Saya juga nangis. Itu artinya apa? Orang tua itu walaupun menyuruh tetap tidak tega. Suruh saya ke Sumatera, tapi dia nggak tega. Kenapa? Ya, mungkin belum siap. Tapi alhamdulillah saya bertahan sampai 20 tahun hari ini. Umur saya di sini sudah 20 tahun. Waktu saya berangkat umurnya itu 38. Coba 38 tambah 20 berapa umur saya? Kan belum 60 kan? Tapi di ijazah dipalsu umur saya sudah 65. Tengok saja, masih muda apa masih tua? Ya penting, coba masih berani sanggup nih. Asal kamu ngalah. Ya. Tambah juga. Ya, itu. Mas sudah tua, gayanya satu juga. Gaya itu perlu. Mana gayanya? Ada. Tatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha birrijali falahu. Bergayalah, karena bergaya itu terpuji. Bergaya, tapi gaya yang baik dan gaya maling. Itu artinya itu saya alhamdulillah bisa kesini itu tetap tadi dengan
Ustaz Abdullah kesini. Ustaz Ronald belum ada, waktu itu masih kuliah ya, di stage situ UNB ya. Tapi sering datang ke tempat saya karena mau melamar ya. Ini rahasia bongkar ya, tapi tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah ya, kami membawa Ustaz Sadri ya. Ustaz Heru nelpon, ada lowongan kerja, banyak lowongan di sawah, tapi lowongannya di sawah ya. Ustaz Sola dari Bujang datang, ayo udah kawali saya sini. Ini tidak disengaja, ternyata dia betah sampai punya anak 4 atau 5 ya. Ini menunjukkan al-ikhlas barokah, bisa menjadikan anak punya keturunan, istri punya keturunan ya. Ustaz Ali 3, Ustaz Sola 4, Ustaz Sukron nyusul lagi. Ustaz Sukron yang saya ambil di pondoknya Kiamin, saya ambil, saya bawa. Ustaz Rosihin pengantin baru saya tarik ke sini, tapi nggak betah, sekarang jadi bos. Itu baru kali kelas ya. Kalau mau tahu ya, coba nggak di kelas nggak jadi itu ya. Makanya itu harus jaga dengan kelas. Mobil yang berali kelas 1 tepuk tangan. Al-Ikhlas itu yang memberi nama almarhum Emyus. Nanti kalau pondok saya jadi diberi nama Al-Ikhlas, saya lapor Abah Masuri, ya boleh. Dulu akan saya beli Al-Hikmah. Al-Hikmah, Al-Ikhlas sama artinya. Alhamdulillah gurunya nggak dibayar 3 bulan, diam saja ikhlas ya. Lalu saya sholat 3 bulan dibayar, tapi anda makan, cari makan masing-masing ya. Nah, inilah sekalian yang bahagia. Ini sekelumit sejarah daripada Al-Ikhlas, supaya anak-anak jangan tahunya pondok ini sudah hebat seperti ini. Bila KTP pakai atap daun 69 di rumah, berjalan berapa tahun itu ya. Makanya ini saya sekarang sudah mentereng dengan kawan-kawan ya. Apa menterengnya ini? Nggak mikir ya. Makan nggak usah mikir, tidur nggak usah mikir, ada dimakan nggak ada puasa ya. Para sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya haul memperingati hari meninggalnya orang-orang yang perlu diperingati. Yang penting agama Islam, sudah. Ya, kalau orang kafir apa haul orang kafir? Mas sudah masuk neraka di haul itu apa? Ada gunanya? Ini keistimewanya masuk NU itu dihauli oleh orang NU. Ya. Walaupun orangnya itu di Rusia, dari sini sampai kuburannya di Rusia, haul di sini sampai. Makanya saudara-saudara sekalian, sering titip doa ketika ada tahlilan di Ababul Rasul. Itu namanya Pak, jutaan doa. Contoh, saya kirim doa untuk orang tua saya yang meninggal dunia, ini titip 50 juta untuk meneruskan ini bangunan Ababul Rasul. Ini bagus. Coba aku bawa apa nih di sini? Nah, ada. Latihan orang miskin sedekah dengan orang kaya. Cuma gini aja ya. Jadi harus dilatih. Kalau ingin jadi orang kaya harus latihan sedekah. Lama-lama terbalik kayanya. Pak Haji, saya sedekah itu ternyata dia melarat miskin sekali. Ayo, hebat kan? Yang ikhlas. Jangan jadi orang tangan di bawah. Al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Tangan yang mensuplai di atas lebih baik daripada yang di bawah. Nah, ini artinya itu haul ya. Jadi haulnya beliau insya Allah sudah yang ke-25 lebih. Karena saya kesini sudah meninggal 1 tahun kurang. Ya, sedangkan saya sudah 20 tahun, berarti sekitar 21 haulnya ini. Ya, ini. Kemudian apa yang diajarkan dalam ajaran haul? Ya, membacakan bacaan-bacaan yang bisa dikirim. Jangan haulnya pakai orkes gambus, sampai nggak ke kuburannya. Kaum wanita sekarang apabila berdandan, oh sungguh sangat merangsang. Gemar pakai kain orok yang setatnya, hanya buat pameran. Oh hati yang memandang. Sampai dah ini haul pakai ini. Kata siapa? Dari mana tahu nggak sampai? Sampainya maksiatnya yang sampai. Lagi membutuhkan pahala kok dikasih dosa, kurang ajar. Iya kan?
Hanya itu jangan menyalahgunakan ya. Itu artinya apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Hal itu hak, jangan dicampur dengan kebatilan ya. Itu artinya peringatan haul untuk beliau. Beliau punya kelebihan yang saya ingat ya. Haji Yunus ini saya dengar sampai di Bujang, sampai kemana, sampai ke Kuala Kuning. Orang baik, sudah. Ciri-cirinya baik, membangunkan masjid di beberapa tempat. Jihadul lisan itu dia ada tuh. Ada, sini juga jihadul lisan. Ya. Termasuk membebaskan panitia yang punya hutang dengan beliau. Nah ini termasuk kelebihan beliau. Kelebihan beliau kalau subuh pakai mobil tak keliling di Sungai Arang, membangunkan orang. Subuh. Siapa yang meniru di? Mudah-mudahan tak pernah meniru. Bangun. Demikian perumahan orang-orang yang punya rumah. Tuh, perumahan itu adalah cikal bakalnya dari beliau. Sehingga diteruskan oleh putra-putranya Pak Yani, kemudian Rajib. Itu namanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa memberi contoh baik ditiru oleh orang yang selanjutnya, dia akan dapat pahala terus-menerus. Yakin wallahi beliau itu pahalanya banyak. Alhamdulillah. Taunya dari mana? Ya dari kebaikannya. Ya. Ma khoba sahib husnudzon, tidak akan merugi orang yang husnudzon dengan orang baik. Ya. Dan enak dia di kuburannya, nyaman enak. Kalau kita belum tentu, bisa jadi nanti ada gempa mau kemana? Nah, mengingat, mari kita baca Fatihah untuk korban gempa di beberapa titik, di beberapa wilayah di Indonesia dan di luar negeri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah bersyukur tapi bersyukur ya. Syukur tapi syukur karena kawan kita banyak meninggal ya. Dah, lanjutkan. Itu masalah kaum. Jadi kalau ada orang munafik dengan orang mukmin meninggal dunia itu beda. Walaupun kalian kok Islam munafik dengan orang soleh tidak. Kalau orang munafik, pertanyaan ahli kuburnya 40 subuh. Wah sini ada kitabnya jadi saya nggak ngawur. Jadi kalau orang munafik, orang pelintan ditanya oleh malaikat mungkar nakir berapa kali? 40 subuh. Setiap habis subuh tanya, mau buka? Sudah hajar. Tapi kalau orang mukmin yang soleh, pertanyaannya paling 1 minggu. Makanya biasanya 3 hari, 7 hari. Kenapa enggak 40 hari? Barangkali munafik, makanya dibikin 40 hari. Itu harus tahu dasarnya. Siapa tahu ini walaupun bapak saya itu imam masjid barangkali munafik. Munafiknya apa? Kadang-kala itu ngimami nggak selesai, munafik. Barangkali. Ya. Makanya tetap kita 40 hari. Tapi saya lihat tradisi di Sungai Arang ini ada yang 40 hari, ada yang 7 hari. Mungkin yang 7 hari sudah yakin ini sudah bagus. 40 hari. Nah, kalau sampai 100 hari mendak dan lain sebagainya, itu adalah mengenang kembali, ya, mengenang kembali. Karena apa? Ahli kubur kalau sudah masuk di dalam kuburan itu akan mendapatkan domatul kubri. Domatul kubri itu dijepit kuat oleh kuburan. Dan kita belum terasa besok. Kenapa? Bumi ini ibu kandungnya manusia. Jadi kalau ada pertanyaan, ibu kandungnya manusia apa? Bumi. Makanya bumi ini tunggu kapan ya anak saya datang. Nah, itu. Jadi kalau dikubur berarti anaknya datang. Langsung dikipet. Kalau orang baik, birikin, walikin. Pelan-pelan ini anak Hawa. Tapi kalau anak jahat, kalau nggak percaya besok kita rasakan. Saya juga tak dapat juga. Ya. Jadi akan menerima domatul kubri, penjepitan kubur. Rasa sakitnya kayak apa? Bisa diterangkan seperti disiksa Dajjal. La haula seperti disiksa Dajjal. Dajjal aja nggak tahu. Sejelek-jeleknya manusia
meninggal alami dajjal. Ya, syukur jangan pernah ada dajjal, kita sudah meninggal. Itu paling susah. Ya. Itu artinya peringatan haul dalam rangka meringankan orang yang ada di kuburan dengan cara membaca Al-Quran khatam, membaca sholawat, membaca zikir, membaca wirid, membaca tahlil, membaca yasin. Kenapa orang senangnya kok yasinan, tahlilan, tidak pernah ada orang tabarokan? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kok yasinan gak al-baqarahan, ya? Gak yunusan, kali-kali yunusan pakai surat Yunus, ya. Itu harus tahu. Yasin ini dinamakan qalbul Quran. Apa? Jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Allah Ta'ala sebelum menciptakan bumi dan langit kurang 2000 tahun, Allah tuh ngaji Yasin dengan surat Toha. Yasin Toha, Yasin Toha. Coba adakan kegiatan tohaan, ya. Yasinan dan Toha. Ahli surga pembacaan hariannya Ar-Rahman, Toha, Yasin. Kalau nggak percaya besok kalau kita surga baca itu Anda. Kalau enggak berarti saya bohong. Kalau saya bohong berarti buku saya bohong, kitab saya bohong, kan itu. Bukan saya bohong, buku saya. Saya nirukan saja. Jadi ahli surga ngajinya surat Ar-Rahman, kemudian surat Toha, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana al-Qur'an, kemudian surat Yasin. Ya. Ar-Rahman ini faedahnya kalau orang punya anak perempuan terus. Ini ibu-ibu ingin punya anak laki-laki, ya, sebelum berbuat ngambil air wudu, baca surat Ar-Rahman. Setelah itu baru mulai ngaji kalau jadi baca Ar-Rahman, insya Allah dikabul. Ya. Itu kenapa Yasin? Ya. Karena Yasin itu fadilahnya banyak. Siapa orangnya baca Yasin habis maghrib maka sampai subuh selamat. Siapa orangnya baca Yasin habis subuh maka sampai sore selamat. Siapa orangnya sore baca Yasin terus, itu Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sering saya sampaikan supaya jangan lupa. Dalam tafsir Al-Irbadi, Allah Ta'ala mempunyai nama jumlahnya itu 4000 nama, ya. Yang 1000 yang tahu hanya Allah, yang 1000 yang tahu hanya para malaikat. Sudah berapa itu? 2000. Yang 1000 yang tahu hanya para nabi. Kemudian yang 1000 dibagi 4. 300 ada dititipkan kitab Taurat. 300 dititipkan pada kitab Zabur. 300 dititipkan pada kitab Injil. Sudah 90, kurang berapa? Sudah 900 kurang 100. Yang 90 dititipkan dalam Al-Quran namanya Asmaul. Yang 1 rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para nabi. Yang dinamakan Al-Ismul Mu'azzam, nama yang dibesarkan atau Lafzul Jalalah, As-Ismul Mu'azzam. Kalau kita baca hizib biasanya apa? Martaban laka bihaqqi bajassin. Itu Ismul Mu'azzam. Itu isinya Al-Quran. Di antara lain ada tulisan Yasin. Yasin maknanya ya insan. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca salat Badar ala Yasin, ala Nabi Muhammad. Ayo baca salat Badar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bihi wa
Kiai Said, Kiai Said ulamanya NU. Kiai Said, Kiai Said ulamanya NU. Gus Muhaimin, Gus Muhaimin, Gus Muhaimin kebanggaan NU. Muhammad Kuseri, Muhammad Kuseri di Kabupaten Kuno, Surya NU. Hutan Ronald, Hutan Ronald, bendahara NU. Salatullah. Nah, sekarang yang kedua sudah selesai kan? 1 menit pertama. Nah, menit kedua. Menitan saya kan tanya. Menit kedua adalah menerangkan program NU. Khas NU senang berkunjung. Berkunjung kepada orang yang masih hidup namanya silaturahmi. Tapi orangnya yang dikunjungi sudah meninggal namanya ziarah. Saya mau silaturahmi ke kuburan Mbah, tahu-tahu datangan Mbahnya lagi. Ya, ziarah. Ketika ziarah sopan santun, sebelum masuk kuburan jangan bawa sandal. Ini adalah rumah orang tua kita, masa diinjak-injak. Ini jarang diperhatikan. Sudah bawa Hondanya tai Jawi, masuk kuburan. Aduh, awas nih perhatikan. Kuburan adalah tempatnya orang terhormat. Kalau bisa kuburan Sungai Arang dibangun oleh kepala desa. Ya, keliling yang bagus, kasih lampu yang terang, siang malam untuk ngaji. Ini baru makom. Masa makom kanan kirinya untuk kandang. Bau itu lamin. Nah, ini peringatan. Nah, ini saya serahkan Ci Jamil ini, ya, calon kepala desa yang akan datang. Wajib jadi saya pendukungnya, ya. Saya tim suksesnya. Ya. Tapi nunggu giliran Pak Umar, ya. Sino, jangan sekarang bantu kasih nomor. Insya Allah lama-lama diserahkan. Ya. Sama dengan Jokowi, lama-lama diserahkan pada Pak Prabowo. Lalu Prabowo lama-lama serahkan Anies. Anies mungkin serahkan ke saya. Apaan tahunnya? Sudah waktunya giliran masako saja yang kenyang. Ya. Watilkan ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini harus berputar di antara kawan. Giliran masa imam ratib masjid nggak mau diganti. Bacaannya giginya omprong, Fatihah nggak jelas, nggak mau diganti. Ganti Abdul Jalal. Ya, itu dipromosikan alumni kita Abdul Jalal. Ya. Nah, kembali ke lab. Apa itu ziar? Zur khidban tasdad hubban. Kunjunglah jarang-jarang supaya tambah senang. Silaturahmi setiap pagi, setiap sore. Kalau masak silaturahmi. Masakannya matang silaturahmi. Itu namanya apa? Silaturahmi. Ya. Ya. Jadi silaturahmi yang baik itu jarang-jarang. Ukurannya jarang-jarang, seminggu sekali, setengah bulan sekali, sebulan sekali, jangan setahun sekali, merana, ya. Jadi 7 hari sekali silaturahmi. Nah, kalau di kuburannya jauh, silaturahminya, ziarahnya jarak jauh. Misalnya orangnya Jakarta, tembak dari sini. Ya. Lakatuti Sunan Giri, Lakatuti Wali Songo, kan jauh semua, tembak saja, tidak apa-apa. Yang penting kita mau ila hadrati punya wudhu, sholat sunnah mutlaqah punya wudhu, berpegang ila hadrati Nabi, ila hadrati ashabi Rasul, ila hadrati malikatul Rasul, oleh jamil malikatul Qarobi, para wali songo. Bahkan ini, ya, ini termasuk kabar toriko yang bagus. Kalau kita mau berdoa nggak punya doa-doa bagus yang panjang, cukup Fatihah 1 juta orang. Coba orang Sungai Arang dari mulai yang tertua sampai yang terkecil, mati atau hidup di Fatihah.
Sekali itu mohon hajat pada Allah, insya Allah dikasih. Kan nggak susah berdoa itu. Nggak usah pakai banyak atina kepanjangan. Ya, misalnya, ya. Apalagi nanti doa umroh, doa sa'i itu pendek-pendek aja. Ya. Yang penting ada Allahnya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting ada Allahnya. Doa panjang belakangnya nggak ada Allahnya. Ya. Tahu-tahu apa? Syaitan. Jadi salah satu toriko kita mengadakan Fatihah namanya Fatihah miliar, Fatihah ribuan, Fatihah jutaan. Ya. Al-Fatihah lima quri'at lah. Fatihah untuk semua hajat yang baik-baik. Ya. Hajat apa saja Fatihah. Ya. Oh, kalau begitu sekolah tidak laku, namanya pondok pesantren Al-Fatihah saja tamat baik. Tidak apa-apa kalau memang itu biayanya nggak ada. Tapi isinya Fatihah dari Alhamdulillah sampai Waladulin tahu nafsornya, ya. Tahu tarkibnya, tahu tafsirannya, tahu ma'ani, tahu batiknya, tahu balaghnya. Cuman Fatihah. Zamannya Mbah Maimun mondok di Lirboyo, Fatihah 3 bulan coba. Kamu di Semarang Fatihah berapa minggu? 1 hari tuntas. Alasannya Pak, gurunya malas, jadi nggak bisa. Udah tamat. Jadi ngaji yang baik itu ngaji yang sempurna. Fatihah bacaannya bisa, maknanya bisa, tafsirannya bisa, alatnya bisa. Ini baru. Kalau saya buka pondok seperti ini nggak laku. Sebabnya Pak nggak sabar wali santrinya. Ya. Nah, karena si kelamaan kan itu. Ya. Ini zaman yang seperti ini langka. Siapa yang mau mencoba seperti ini? Makanya itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mencetak kadar pasti jadi. Santrinya cuma 40 orang. 1 orang mondok situ harus 10 tahun. Belum 10 tahun balik tidak boleh berangkat. Gratis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang di Rusulta. Saya alhamdulillah belajar di sana setengah tahun. Waktu haji saya balik belajar di Sayyid Muhammad Alawi. Nah, cepetan dikit-dikit nih Sayyid Muhammad Alawi. Itu saya cuma 40. Tapi harus 10 tahun. Matang termasuk Gus Najib. Gus Najib putranya Mbah Maimun, pentashehnya beliau. Beliau ngarang kitab apa saja yang pentasheh. Putranya Mbah Maimun, Gus Najib. Makanya ketika ada ulama mau debat melawan Gus Najib, dicegah oleh Mbah Maimun. Kau pasti kalah melawan Najib, dosa. Ini orang ahli seperti ini jarang yang tahu. Memang itu muridnya masuk Musbah. Kalau Gus Najib ya di atas Musbah. Cuma ngomongnya memang tidak seperti Musbah. Kalau Musbah memang radionya Mbah Maimun, tapi bukan radio amatir. Radio yang betul-betul radio. Ya. Mbah Maimun kan dari kuburan. Hak, terus hak kan gitu. Itulah ya hebatnya orang menjadi santrinya orang alim walaupun Mbah Maimun masih di kuburan. Yuk terus hak, maju terus hak. Ya, ini saya cerita itu agak dikit supaya kamu itu mau berpikir. Oh saya jadi santri baru apa-apaan ini. Ya saya jelek-jelek mondok itu 20 tahun. Coba hitung. MI berapa tahun? 6 tahun. MTS 3 tahun. Aliyah 3 tahun. Kan 12 tahun. Kemudian mondok 8 tahun. Jombang 20 tahun. Di Mekah setengah tahun. 20 tahun setengah. PGA 4 tahun. PGA 6 tahun. 10 tahun ya. Ijazahnya tapi. Zaman dulu tuh kurang murid. Ujian aliyah, ujian PGA. Ya. Sekaligus. PGA, mualimin, aliyah, saya sekaligus 3 ujian persamaan, namanya ekstrane. Ya. Kalau saya mau dulu jadi pegawai negeri, pegawai negeri di ketanggungan Jawa Tengah oleh bapak saya, kalau saya jadi pegawai negeri, pegawai Allah saja. Ya. Itu artinya apa itu? Apa itu peringatan ziarah. Ya. Zur hibban tasdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang supaya sayang. Ya. Kan pangling.
Makanya saya itu menyalahkan wali santri saya. Masa berkunjung ke anaknya sehari 3 kali 2 kali. Ya bosanlah saya melihat saja wajahnya masih begitu terus. Apalagi orang tua. Ini yang saya bilang tidak mau. Ya. Anak itu sudah tinggalkan di pondok 1 tahun jangan ditengok. Contoh Fitra Wahyudi itu baru 1 santri aja. Fitra Wahyudi sekarang di tempat Ustaz Heru dulu setahun dah balik. Padahal senyara. Sampai lebaran sakit tidur di rumah saya. Rengek-rengek bapaknya Rapani, mamanya Buul, nggak mau. Saya baik meninggal di pondok. Kayak dia jadi orang. Baru 1 saja saya begitu. Fitra Wahyudi, bin Rapani, bin Ulyati. Yo, siapa yang menyuruh? Dia itu selalu mengikuti omongan saya. Bet, nanti kalau kamu mondok di Al-Hikmah, duitnya setiap bulan untuk beli buku, beli kitab. Pulang dari pondok, kitabnya paling banyak. Fitra Wahyudi. Saking fanatiknya dengan saya, pakaian saya dibeli. Saya punya sarung merah yang sekali saya sukai, garis-garis, dibeli oleh Fitra. Dia udah dikasihkan saja ya, Bet? Ya, dibeli aja. Nah, sarungnya masuk kan. Itu saya rindu dengan beliau. Jadi saya kasihkan dia. Makanya kalau mondok itu jangan salah-salah. Anak senyara pulang setahun kali. Ada kamu sehari 3 kali balik. Dapat apa mondok seperti itu? Yo, mikir sekarang. Masih ada saya. Kalau ada saya tak boleh lah. Siapa yang nyuruh? Ya. Ini wali santrinya harus tahu. Ya. Jadi orang mau itu pasah bohongan total, mau ditempel, mau ditendang, mau mati, mau yang penting di pondok mati syahid. Daripada mati di rumah mati sangit. Ya. Terbakar, ya pahalanya yang terbakar. Nah saya lanjutkan di naskah ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu Rasulullah mencegah jangan ziarah kubur. Karena ziarah kuburnya menimbulkan fitnah, ya. Perempuan dibawa ke kuburan, main macam-macam di kuburan, fitnah. Makanya ada apa suruh? Ya. Ya. Tapi setelah larangan ini ditaati, ada apa suruh? Ayo ziarahlah ke kuburan. Jadi kawan-kawan Semarang ini kalau ziarah kubur jangan bareng-bareng laki perempuan, kecuali memang keluarga pas. Itu yang baik gitu ya. Sebabnya apa? Ya. Perempuan itu kan tertutup istimewa, ya. Tapi kalau belum tahu dimaafkan. Tapi setelah tahu jangan diteruskan, kan gitu, ya. Ya. Itu masalah ziarah kubur. Nah, hubungannya dengan ziarah kubur, kita itu mau cari kuburan yang terbaik sedunia. Coba, jawabannya Pak. Kuburan siapakah yang terbaik sedunia? Ayo, jawab. Apa kuburannya raja, apa presiden? Ayo bisa jawab, pilih 2. Kuburan raja atau presiden? Wah pintar. Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, rumah siapa sedunia yang paling mulia di dunia? Rumah siapa? Rumah Allah. Nah, pintar-pintar nih. Sudah tahu tapi kenapa nggak mau ziarah? Iyo, tahu tapi nggak mau, gimana? Nah ini perannya keluarga karena sudah tahu mau, kan sudah tahu mau. Nah, itu. Jadi sebelum ziarah pamitan dulu ke rumah, atau sebelum ke rumah pamitan dulu ke Rasulullah. Boleh ke Mekah dulu, boleh ke Madinah dulu, boleh. Bumi seluruh dunia. Pertanyaan ketiga, yang terbaik bumi mana? Mekah apa Madinah? Mekah. Karena sholat 1 rakaat di Mekah pahalanya 100.000 di Sunyara, di Masjid Sunyara. Kalau di Madinah sholat 1 rakaat di Madinah pahalanya 1.000 kali sholat di Sunyara. Berarti banyak mana? Mekah. Makanya disebut Mekah Madinah. Mau kemana? Madinah Mekah. Bilangnya Mekah dulu. Mau ke Allah, ke Rasulullah. Itu yang sopan.
Jangan kabarnya ditinggal dulu, karena Rasulullah milik Allah dan Allah memiliki Rasulullah. Rasulullah milik Allah, Allah memiliki Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah memiliki Rasulullah, Rasulullah milik Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat-ingat ini lagu baru ya, ciptaan malam hari ini ya. Nah, itu. Saya lanjutkan ya. Ini kebiasaannya ya, orang-orang Bungo itu kalau mau ke Makkah, Madinah dulu. Ini pengiritan biaya ya. Madinah biasanya 4 hari. Setelah 4 hari ya, umroh dari Fikri Ali ya, menuju ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah, tawaf 7 putar. Setelah tawaf 7 putar, sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu minum air Zam-Zam supaya segar karena mau sa'i. Setelah sa'i baru ke Bukit Sofa. Setelah Bukit Sofa jalan-jalan ke Marwah 7 kali. Setelah itu cukur rambut, selesai. Ringan kan, itu namanya ziarah. Dan kata soan, kalau di Rasulullah ziarah di hadapan Allah soan, karena kita menghadap di Ka'bah ya. Tapi kalau di kuburan Rasulullah itu udah boleh dekat-dekat, karena kalau dekat iri yang lain nggak cukup. Kalau kita berebut, ada yang harus mencium Hajar Aswad, itu tidak wajib ya, tidak harus. Saya nggak pernah juga sekali ya. Tapi harus puasa dulu. Saya ingin mencium Hajar Aswad, puasa 3 hari. Kalau sholat harus jam banyak. Nah, berangkatnya Pak jam 1 malam, insya Allah dapat. Habis sholat malam, tawaf sendirian ya. Saya dulu tawaf 7 kali 7 putaran. 1 kali 7 40. 7 kali 7 berapa? 49. Karena masih agak kuat nadanya. Karena disuruh guru, kalau diperintah guru laksanakan, insya Allah kuat ya. Makanya kalau kemana-mana cari guru, guru saya diperintah apa? Itu ya. Kalau santri saya, santri mengharau jauhi, jauhnya lari, santrinya lari. Wah, jauhnya lari, santrinya lari. Jauhnya lari ke sana, santrinya lari ke kamar. Itu bedanya santri sekarang dan santri dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Saya akan merangkan kehebatan air Zam-Zam. Kamu mungkin belum tahu, ada 3 kehebatan air Zam-Zam. Tapi sebelum saya terangkan air Zam-Zam dan itu hebat, saya beri petunjuk air Sungai Arang sama dengan air Zam-Zam fadilahnya. Nah, ini perhatikan. Sebelum kita minum air putih, kita kirim salam kepada air Zam-Zam. Allah ya Zam-Zam ya. Ya, air Zam-Zam. Wahai air Zam-Zam ya, saya kirim salam kepadamu ya. Ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam untuk obat apa saya tadi minum. Walaupun rasanya seperti air Sungai Arang, fungsinya seperti air Zam-Zam. Mau Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam tergantung niatnya. Ingin segar, segar. Ingin sehat dan penyakit, sehat. Ingin jadi orang kaya, sering minum air Zam-Zam, kaya. Betul itu, ada kitabnya ya. Saya punya kitab khusus, kitab sejarah Mekah Majlis, ada itu yang memberikan kodirun. Saya dulu waktu umrah dengan Bupati Zulfikar, itu yang membiayai ternyata kodirun. Sampai saya kesana ketemu Pak Kodirun. Kodirun kitab besar-besar sekali. Mau Ustaz? Mau lah. Kasih duit, beli kitab. Masih kitabnya itu. Ya, itu hikmahnya kalau berangkat dengan pejabat yang pemurah. Kalau pejabat tablik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya nanti ya, kalau bisa membawa pejabat yang pemurah ini, Ronald ini, coba cari pejabat yang murah siapa? Pejabat pelit mana? Kasih proposal nggak tembus, didoakan nggak tembus, gimana? Pakai air nggak tembus, Yasin nggak tembus, tembusnya pakai tusuk.
Mudah-mudahan ya pejabat-pejabat kita nanti akan menjadi orang yang pemurah semuanya. Ya. Itu air Zam-Zam. Ya. Kira-kira mau nunggu nggak saya menyampaikan air Zam-Zam? Kalau nggak mau nunggu saya balik senang juga. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu yang pertama dinamakan air suba'ah. Subah itu artinya apa? Wah, kalau diminum sekali sampai sore nggak ingin minum lagi. Itu dinamakan air suba'ah. Makanya besok kalau umroh sini air Zam-Zam, di sini kue. Saya dulu gitu kalau mau tawaf sini kue satu, harganya itu 1 real. Ya, 1 real kan 10.000. Di sini air Zam-Zam. Udah tenang, nggak mikir apa-apa. Bahkan mulai dari asar, maghrib, isya Anda balik. Ini air Zam-Zam, ini kue satu. Kenapa? Suba'ah. Usah mau apa itu bawa rangsel, bawa apa-apa. Usah. Nomor 2 namanya murwiyah. Murwiyah itu adalah lawannya haus. Berarti ya seger. Jadi seger bener. Kemudian dinamakan air nafi'ah, bermanfaat, nggak berbahaya. Zam-Zam itu disimpan 10 tahun tidak bakal rusak. Yang penting jangan dicampur. Biasanya kan Zam-Zamnya setetes, air sumurnya 1 ember. Nah, itu berusak. Itu namanya orang pelit. Ngasih itu yang murni walaupun dikit. Ya. Makanya nanti yang diminta kita air Zam-Zam aja, nggak usah minta pakaian itu dari Indonesia bawa ke sana, cincin dari sini bawa ke sana, percuma baik. Kalau membawa cincin ini jatuh taruh, jual sana dapat lebih banyak. Tapi hajinya haji cincin, umroh cincin. Ya. Foto-foto saja nggak bagus. Ini pengalaman saya. Waktu saya haji naik bukit, ya, Jabal Nur, ya, tempat Rasulullah dapat wahyu. Saya sholat di situ. 2 jam saya naik ke bawah. Setelah itu saya dipoto oleh Suhaimi kawan saya. Dilalah fotonya hilang semua. Jadi nggak usah dipoto-foto. Hilang. Saya alhamdulillah. Kalau fotonya nggak hilang, saya itu sombong. Ini saya foto di makommu. Makanya nggak usah bawa apa-apa. Orang umrah, orang haji yang baik itu setelah berangkat dari sana mukanya kotor, rambutnya merat-marit. Ini yang bagus. Tapi bukan berarti nggak mandi. Karena apa? Waktunya dihabiskan untuk tawaf, untuk ziarah, untuk mana? As-asa akhbaru biltugan wajahnya, as'aro daun-daun rambutnya. Itu yang baik. Makanya kalau ada orang habis umroh haji kok wajahnya cerah, saya itu ragu. Paling dia itu nongkrong di hotel terus, ya, kakinya halus, nggak kasar. Coba orang Yaman, sini paling jebol. Jangan nanti lihat orang Yaman. Kakinya pada jebol ke bawah seperti apa sandal. Karena apa? Nggak suka pakai sandal. Kenapa? Mau umroh asli badannya nempel ke tanah. Itu yang jarang seperti ini. Lalu karena kita orang Indonesia jangan tiru-tiru, wah mati nanti. Nggak bisa, jangan dipaksakan, ya sesuai dengan kondisi. Ya. Itu air Zam-Zam. Kemudian afiah, air Zam-Zam makan afiah, sehat dari penyakit. Air Zam-Zam dinamakan Maimunah. Maimunah itu al-barokah. Orang yang nanya Maimun barokah, Mbah Maimun barokah. Karena apa? Sering nyanyi menyebut-nyebut Siti Khadijah. Kalau mari kita sebut Saduna bidunya, Zuna bil Khadijatul Kubra.
tapi panjang. Kemudian air zam-zam dinamakan barroh, ya. Barroh itu artinya bagus. Lanjutnya madnuna, dinamakan simpanan baik. Kemudian an-nafisah indah, dinamakan alfiyah, mencukupi bagi orang yang minum. Mu'dzibah, rasanya sejuk. Syifa usakomin, menyembuhkan penyakit. Syifa ukasirin min syakom. To'amu tu'min, makanan dari seluruh makanan. Jadi air sama dengan nasi, bisa untuk fungsinya makanan. Yang terakhir air zam-zam hasmatu Jibril, kejukan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sebelum air zam-zam keluar itu begini, cuk, setelah mantul Abdul Muttalib waktu itu ada sekitar Ka'bah. Wah, airnya mancur. Akhirnya Abdul Muttalib bilang, zam, kumpul. Akhirnya diberi nama zam. Baru tahu. Zam itu ada kumpul. Jadi dikejuk begini, curang zam. Ya. Sudah selesai. Sekarang yang terakhir ini, ya. Yang terakhir ini yang jarang disampaikan gunanya. Ada yang sudah. Keistimewaan Ka'bah, min khosaisil Ka'bah. Keistimewaan Ka'bah mulai diciptakan Allah Ta'ala, selalu ada yang tawaf, 1 jin, 2 burung, 3 malaikat, 4 manusia. Jadi kalau nggak ada orang yang haji, yang umroh dari negara-negara lain, Allah sudah punya makhluk. Ya, sana kamu tawaf. Burung, ya, berangkat. Jin, manusia. Jadi setiap hari keistimewaannya Ka'bah itu didatangi oleh 70.000 malaikat sampai hari kiamat tidak akan balik. Jadi boleh diciptakan tahun berapa, tahun azali sampai tahun sekarang, itu malaikat 70.000 nongkrong di situ sampai hari kiamat. Makanya malaikat itu banyak, kita tidak tahu. Sebab kalau sedikit ngatur dunia nggak cukup. Jadi ada malaikat yang bersifat apa? Misterius. Malaikat misterius jangan asal disebut. Yang tahu cuma 10. Banyak malaikat. Sehari 70.000, bayangkan. Berapa tahun masih di situ sampai hari kiamat. Itu berarti dijaga. Karena sejarahnya Mekah itu dinamakan negara haram. Ciptanya Nabi Adam ketika diturunkan di bumi takut. Karena takut kalau perintah malaikat, kamu supaya pagar petis tanah ini, khusus tanah haram. Akhirnya Adam tenang. Karena apa? Tidak ada yang ganggu setan. Makanya bumi yang tidak akan diinjak oleh taun, oleh malapetaka 2, 1 Mekah, 2 Madinah. Menurut riwayat waktu ada corona katanya di Mekah tidak ada. Cuma apa tuh, menyesuaikan berita saja. Tidak ada. Sebabnya apa? Menurut sejarah tidak bakal diinjak oleh taun. Corona kan taun, malapetaka. Kalau begitu kita haji saja waktu itu nongkrong di sana. Makanya di stop. Menyesuaikan. Walaupun sekarang masih pakai masker, ya maskeran. Kalau orang yang yakin nggak usah pakai masker, udah bakal mati. Tapi ya menghargai peraturan negara itu. Karena hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri itu. Ya. Itu keajaiban daripada Ka'bah. Ya. Termasuk keajaiban Ka'bah. Setiap tahun pasti didatangi 600.000 jamaah. Walaupun tidak ada jamaah manusia, jamaah malaikat 600.000 tahun, termasuk 1.000. Ya. Dan Mekah ini adalah wilayah yang mestinya elastis. Yang namanya elastis itu seperti ibu melahirkan. Coba saya tanya ibu, Bu, melahirkan itu kira-kira kalau kepalanya itu 5 kilo sanggup? Sanggup. Ya. Karena yang untuk keluar elastis. Kecil bisa, besar bisa.
Itu Makkah itu seperti itu arti aslinya. Orang sedunia haji semua, Mekah tidak akan menolak. Yang menolak siapa? Panitianya tidak sanggup. Itu masalahnya. Hotelnya tidak sanggup. Coba non hotel, non panitia, ya sudah semuanya amblas semuanya. Nah itu keistimewaan dari Mekah kabar. Ya. Diriwayatkan di dalam Tarikh Al-Azruqi, ya, ketika ada jamaah haji, semua pundaknya ini ada burungnya. Nah, ini tidak usah, tidak selesai. Ya. Jadi jamaah haji pernah sininya ada burungnya semua. Tawaf. Itu apa artinya? Karena jumlahnya kurang dari 600.000 ditambahin malaikat berupa burung. Nah, burung. Ya. Ini terjadi pada tahun berapa itu? Ya. Tahun 27 tanggal 27 Dzulhijjah tahun 226 itu ada peristiwa seperti itu. Nah ini berhubung kamunya sudah datang, kita menghormati kamu Allah yang namanya saudara janda sampai di sini saja. Ya. Besok kita lanjutkan pada episode bulan lalu, bulan depan ya. Yang akan datang ya. Mudah-mudahan semua ini bisa umroh semua ya. Kalau bisa haji semuanya ya. Dan doakan saya jangan terkenal. Saya insya Allah juga berangkat, saya, ibu dengan anak saya Koni. Nggak pakai duit, pokoknya mungkin berangkat ya. Ada yang berangkatkan Allah Ta'ala lewat orang kaya yang senang dengan saya. Tidak akan saya sebut, ini rahasia. Kalau sebut tadi kebalik. Insya Allah saya berangkat tanggal 25 Januari sampai 2 Februari. Kalau anak saya Koni, insya Allah tanggal 14 bulan ini, ya, bulan Desember. Ya. Ini hadiah dari Allah SWT. Ya. Makanya tuh nanti akan saya kasih doa. Ini sebelum pulang saya kasih doa bisa berangkat. 2 ini. Ya. Ini yang dari Mbah Maimun umurnya 7 bulan persis bisa berangkat. Ya. Tapi syaratnya jangan tinggal kewajiban. Setiap kita sembahyang sebelum salam membaca sholawat khusus untuk Nabi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassil nabiyya ziyarata Makkah wal Madinah salimin amin. Pas saya 7 bulan alhamdulillah pas dipanggil oleh. Setiap sembahyang sunnah, sembahyang wajib sebelum assalamualaikum. Yang kedua ya, saya dijazahi saya di Patah Hasim Jombang. La ilaha illallah khaliqul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya 7 kali setiap habis sholat fardu. Yang ketiga nabung, walaupun nabungnya nggak member. Saya nabung 10.000 untuk haji. Saya bikin kaleng 5 itu. Kalau nggak percaya tembak kemarin saya. Kaleng 5 saya nabung untuk haji. Padahal 1.000 haji. Syarat saya. Alhamdulillah ini ada yang mau mengajar. Ini kalau mau silakan amalkan. Kalau tidak mau ya nggak usah. Ini saya sudah punya duit, nggak usah pakai doa, ya silakan. Kalau saya nggak punya duit, duitnya ya doa. Ya. Doa lebih baik daripada duit. Duit lebih baik daripada doa. Ya, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doanya doa supaya cepat kasih saja ya. Alhamdulillah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'awina fi hadal majlis ay majlisi ahbabi rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'alin, hamdan hamdin, hamdan wahidin, hamdan muhlilin, hamdan majidin, hamdan yatimah, hamdan wa ikamu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassina biha ziyarata Makkah wal Madinah
salimin aminin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'assirna biha ziyarata Makkah wal Madinah salimin aminin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'assirna biha ziyarata Makkah wal Madinah salimin aminin. Ya Allah wa yassirul azim yassir muradana wasabih adam qabai la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya la ilaha illallah khalidul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya Inna lillahi fardu alaika Qur'ana laradtuka ila ma'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa ala al-fatihah. Amin 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 da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah ngaji video setiap awal bulan dengan Bapak Kiai Imam Musairi yang merupakan pengasuh pondok pesantren dan Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bungo. Kita berjumpa kembali di awal tahun depan awal Januari. Terima kasih atas kehadirannya bagi santri-santri. Kami persilakan pulang. Bagi yang belum makan dan makan kue yang putri ini, kami persilakan nih, masih ada di sini, silakan untuk mencicipi ataupun memakannya. Dan kami cara mengucapkan terima kasih dan kami ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alaihi wa sallam.